Oke, bisa kita mulai ya semuanya. Oke, let's go for the third meeting today. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Yes, today we are going to have discussion again with me, Atia Salwa, as your lecture for the General English 2, in the third meeting, date 25 of January 2021. Okay, how are you today? So what's about your weekend last week? So I hope that you get a better family well spent with your family or with your partners or maybe with your classmates, and today we are going to discuss on the continuity of our chances that we already discussed on the last 2 weeks. Okay, well, before we start, let me ask you, so what about your score on your previous exercise? Bagaimana sih kemarin nilai yang kalian dapatkan di pertemuan yang kedua, pada latihan yang kedua yang kemarin sudah kalian kerjakan? Is there any obstacles atau is there any problems that you found pada saat mengerjakan latihan yang saya berikan? Kira-kira apa sih kemarin kendalanya? Oh ya, sebelum kalian menjawab, before you answer my question in the live chat, now we should pray first, so that what we do will get the benefits and better for us. Okay? Mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini. And the prayer begins. Okay, finish. Now, please answer my question. What problems or what obstacle you found during your exercise in the previous week? Apa sih permasalahan atau hambatan yang kamu dapatkan pada saat mengerjakan latihan minggu yang kedua kemarin? Nanti akan saya jelaskan beberapa yang saya temukan, problem-problem yang sudah kamu temukan. Silakan kalian jawab di kolom live chat, di kolom komen. Ada yang sudah menjawab apa sih kemarin kesalahannya? Belum ya? Jadi kemarin, so some of you already got above 50 score, and some of you already got the perfect score, that is 100, but mostly you got in the average number, jadi beberapa yang saya temukan adalah kesalahannya ketika kalian sudah menggunakan auxiliary does. Coba saya perhatikan di sini, saya tambahkan. Oke. Nah, saya akan tuliskan di sini ya. Jadi beberapa kesalahan itu adalah, for example, just like this ya. Misalnya di dalam soal. Nah, misalnya di dalam soal di situ tertulis ya. For example here, for the subject type 2, in the subject type 2 ya, apa saja itu subject type 2 atau type B ya, he, she, it,
atau single subject ya, ataupun name of person. Nah, misalnya seperti ini. Saya buka saja ya soalnya. Oke. Just number 1, this one. Oke. Saya buka saja di this one. Oke. Seperti ini. For example here, the question number 12 ya. The question number 12 saya kopikan. Nah, for example in the question number 12, my mother done or doesn't work atau works on Saturdays. So, before I have corrected your answer, coba dijawab. Jawabannya ini yang mana? My mother don't atau doesn't work atau works. Coba silakan dijawab di kolom live chat. Ada yang mau jawab? Ya. Jadi di sini yang benar adalah my mother. The answer should be like this. Ya, jadi my mother, karena my mother ini masuknya ke dalam single subject like this one, maka jawabannya adalah ya, does not work on Saturdays. Ya, jadi di sini yang saya koreksi kemarin adalah bahwa kalau kalian sudah menggunakan kata bantu does di sini, ada does this one ya. If you already put does this one ya, saya kasih kuning, maka verbnya yang seharusnya kalian menggunakan s, formulanya ya s atau is, karena sudah ada kata bantu does di sini, s-nya muncul di sini, maka di verb utamanya ya, you don't have to put s or es, just like this one. Ya, jadi kalau kamu sudah meletakkan does di sini, maka word-nya di sini tidak perlu memakai s. Oke. Another, saya akan membukakan lagi. For example here, in the question number 13, just like this one, I will put this one. Okay. Number 13 ya, pay attention. Number 13. Oke ya, saya letakkan ke atas. Jadi di sini, jadi it sama ya, golongan type B di atas ini it, maka jawabannya sudah pasti ini ya, it doesn't, this one, it doesn't, karena sudah ada s-nya di sini. Sudah ada s-nya di sini, maka dia tidak perlu ada tambahan s pada bagian verb utamanya. Maka ini saya cetak hijau, dan snows yang di sini adalah jawaban yang tidak tepat. Maka yang betul adalah it doesn't snow in my country. Ini adalah untuk jawaban yang nomor 13. Nah, kemudian beberapa, some of you already answer incorrect. For example, number 15, just this one. Number 15. Those women don't or doesn't live or lives in this city. Oke, saya copy dulu. Saya copy. Kemudian saya pindah ke sini. Oke. Nah, di sini ya. This one. Nah, di sini perhatikan berapa juga terdapat kesalahan pada pertanyaan ini. Nah, woman and ini this one, those women don't or doesn't lives atau lives in the city. Nah, ingat, perhatikan, ada woman, ada juga yang women. Nah, yang di sini
ya. Perbedaannya yang menggunakan A adalah ini ada satu orang perempuan, ya. Whether we mean this one more than one woman, ya, atau more than satu orang perempuan. Jadi banyak perempuannya kalau menggunakan E. Perhatikan ya. Maka di sini ada those women, banyak. Nah, ini masuknya bukan pada subjek tipe B, pada subjek tipe A, dimana dia maksudnya di plural, ya. Subjek type E. Yes, this one, and plural subject. Nah, sini. Maka kalian ketika menemukan women ini jangan disamakan dengan satu orang tapi banyak orang. Maka jawabannya adalah ya, those women don't, ini saya skip, don't live in this city. Otomatis tidak menggunakan S karena dia jamak. Jadi ini yang benar adalah don't live, ya. Oke, jadi yang kemarin masih ada kesalahan. Di sini adalah bentuk yang koreksinya, ya. Perhatikan ya, sudah ada das di sini, S-nya sudah keluar, maka di verbnya tidak keluar, seperti itu. Oke, any questions? Ya, gitu ya, gitu. Oke, good. Now kita move ke simple present continuous, ya. Jadi sebelum saya masuk ke another tenses, is there any questions for simple present tenses? Jadi sebelum saya tambahkan tenses lain lagi, kita harus pahami dulu yang simple present. Jadi nanti biar tidak bingung, ya. Jadi kamu harus paham dulu tentang ini sebelum kita masuk ke tambahan tentang simple present continuous. Oh ya. Any question? Okay. Enggak ya, insya Allah nggak ada questions. Now we are going to sebelum saya putarkan simple present continuous, saya ingin mendengarkan tentang listening, ya. Di sini namanya adalah Sandra's Day. Saya akan putarkan, kemudian nanti silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada. Nanti silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di number 1 until number 5. Ready? Oke, di sini ya. Ini tentang simple present tenses. This one. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di dalam listening comprehension. Perhatikan baik-baik. This one.
Oke. Sudah terdengar listeningnya? Oke, saya ulang sekali lagi ya. Listening comprehensionnya. Now, here we go. What time is the next train to London? Jawabannya apa? Silakan drop di kolom live chat. What time does the train go to London? Silakan dijawab. Oke, saya putarkan lagi aja ya, biar kalian. Oh ya, suaranya tidak terdengar kah? Oke. Oh ya? Oh ya, bentar ya. Just wait. Oke, saya tambahkan media sosial. Just wait ya. We'll wait this one. Unit 1. Listening Comprehension. Okay. Directions. Apakah terdengar suaranya? In this part, you will hear short conversations between two speakers. At the end of each conversation, a third person will ask a question about what was said. You will hear each conversation 2 times, so you must listen carefully to understand what each speaker says. After you hear a conversation and the question about it, read the 4 possible answers in your book and decide which one is the best answer to the question you heard. Number 1. Excuse me, does Which one this is the train go best to answer London? to the question you heard? No. This is the Number 1. 11:35 service to Excuse me, Rochester. does Which one this is the train go best to answer London? to the From question you platform heard? 12 at 11:45. This is the Number 11:35 service to Excuse me, Rochester. the next train. Does Which one There's is a the London best train answer to the from question you platform heard? Number 1. Excuse me, does Answer this to the train question go to you London? heard. No. This is the 11:35 service to Rochester. There's a London train from platform 12 at 11:45. What time is the next train to London? Number 2. Andy, Okay. Ya, this one. Silakan dijawab dulu untuk yang number 1. So, what is the answer for the questions number 1? Number 1, pertanyaannya tadi adalah what time does the train go to London? So, kamu mendengarnya dia akan berangkat pada jam berapa? Coba. The answer is, ada yang Lambertus, ada yang sudah menjawab C. What about the other?
Should I play once again? Okay, yeah, mostly already answer. 11:45 p.m. Now I will play once again, ya. Ada yang menjawab juga D. Okay, but mostly C. Okay, yeah, because some of you already answered the question C, and the answer is correct. Yeah, so I will not play again the questions number 1. Yeah. Now we are going to play again the questions number 2. Yeah, this one I will play. Will you tidy your bedroom, please? I'll do it later, Mum. I'm doing the washing This up. one I will play. Where is Will you Andy? tidy your bedroom, please? I'll do it later, Mum. I'm doing the washing Number up. 2. I will play. Andy, Where is will you Andy? tidy your bedroom, please? I'll do it later, Mum. I'm doing the washing up. Where is Andy? Number 3. The question is, where is Andy? Pertanyaannya adalah, where is Andy? Nah, berarti where is Andy? Oke, Liza sudah menjawab bedroom, Sena juga sudah menjawab bedroom. Oke, yang lainnya? Oke, ya, saya akan putar sekali lagi this one. Just follow this one ya. Pay attention. Here we go. Mum, I'm doing the washing up. Where is Andy? Number 2. Andy, will you tidy your bedroom, please? I'll do it later, Mum. I'm doing the washing up. Where is Andy? So tadi ya, the question is, ya, mamanya tadi bilangnya Andy, ya, would you mind to tidy your bedroom, please? Ya, jadi, and then di situ, I'll doing later, Mom. I'm doing washing out. Jadi ibunya menyuruh untuk membersihkan si tempat tidurnya, tapi Andy-nya sedang mencuci. Padahal pertanyaannya adalah where is Andy? So the best answer ya for the question number 2 is jawaban dari Retno Tri Utari ya. So the correct answer is B, in the bathroom. Ya, jadi yang meminta untuk membersihkan tempat tidur adalah momnya di bedroom, tapi Andy-nya lagi mencuci, lagi washing out. Jadi in the bathroom. So the correct answer is the question the option B ya, yang sudah dijawab oleh siapa tadi? Ya, Retno Tri Utari B. Oke. Ya, seperti itu. Jadi perhatikan ya, biasanya nanti kalau misalnya nanti ketika di bahasa Inggris ketiga ada TOEFL-nya, ada listening-nya. Nah, ini sebagai kalian latihan. Now we are going to move to the question number 3. Number 3. Silakan perhatikan baik-baik. Ini adalah audionya. Perhatikan ya. This one. Number 3. Make 3 chicken curries and 4 green salads.
Be quick. Yes, sir. Where is he? Number 3. Make 3 chicken curries and 4 green salads. Be quick. Yes, sir. Where is he? Number 4. The question is, where is he? Kira-kira siapa ini isinya? Si perempuannya itu adalah waitress in A. in a restaurant, B. in a grocery store, C. in a supermarket, D. in a hotel. A. in a restaurant, B. in a grocery store, C. in a supermarket, and D. in a hotel. Tadi si laki-lakinya mau pesen chicken curry, maka yang paling tepat di mana? A, B, C, or D? The answer is yes. Most of you already answer with the correct answer. That is the optional A. Yeah. So the girl is the waitress in a restaurant. Very good. Now we are going to move to the questions number 4. Question number 4 here. Perhatikan ini masih nama tempat, jadi agak lebih mudah. Now here we go. Professor Nelson said that I should find the book in this section, but nothing even similar to that book is here. Maybe somebody already borrowed it. Let's check the subject catalog. Where did this conversation probably take place? Number 4. Professor Nelson said that I should find the book in this section, but nothing even similar to that book is here. Maybe somebody already borrowed it. Let's check the subject catalog. Where did this conversation probably take place? Number 5. Okay. Where did these conversations probably take place? The answer is in. Iya, betul. Most of you already answered. The answer is dia tadi membicarakan Professor Nelson wants to me to have some books, ya, but nothing in the sections. Nggak ada nih yang di rak ini. Terus di mana ya jawabannya? Maybe someone already borrowed it. Ada kata-kata borrow, so di mana sih biasanya kita pinjam buku? So the answer is not in a bookstore, apalagi di shopping mall, but the answer should be in a library. Yang bagian yang this one, the optional very good is D. Now good, you already know. The last questions before we move to the simple present continuous, number 5. This one. Do you think I should cook some dinner now? I don't think so. There is enough left over from the party last night. What will they probably do about dinner? Number 5. Do you think I should cook some dinner now? I don't think so. There is enough left over from the party last night. What will they probably do about dinner? Number 5. Do you think I should cook some dinner now? I don't think so. There is enough left over. Okay, there is enough. Jadi pertanyaannya adalah apa sih yang mau dikerjakan oleh si ceweknya? A. They will skip the dinner because they ate too much last night. B. She will cook dinner. C. They will go to party. Or D. They will eat the food left from the last night party. What is the best answer?
most of you answer questions with option A. Are you sure with your answer? They will skip dinner because they ate too much last night. Jangan ikut-ikut temannya ya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Kalau misalnya nanti ternyata masih most of you answer incorrect, maka saya akan putarkan sekali lagi. Ada yang sudah menjawab A, ada yang sudah menjawab B juga. She will cook dinner. Oke ya, perhatikan baik-baik. Saya ulangi sekali lagi. This one, sekali lagi di sini. Oke, this one. There is enough left over from the party last night. What will they probably do about dinner? Number 5. Do you think I should cook some dinner now? I don't think so. There is enough left over from the party last night. What will they probably do about dinner? Number 5. Do you think I should cook some dinner now? Jadi di situ si perempuannya mengatakan bahwa do you think I should cook some dinner now? Gitu ya. Kamu pikir aku perlu nggak sih masak? Terus laki-lakinya menjawab, I don't think so. Nggak perlu deh kayaknya deh. Kayaknya masih ada kok sisa makanan-makanan, sisa-sisa syukuran, sisa-sisa pesta tadi malam. Nah, maka dari implikasi seperti itu, maka dia mengatakan harus masak lagi kah? Atau nggak usah makan kah? Atau nggak usah masak deh, sudah ada makanan sisa tadi malam. Yang mana yang betul? A, B, C atau D? Nah, di sini saya coba tebak. Iya, yang paling benar adalah Retno Utari again. The answer is D. Betul Retno, good job for you ya. So, yang number 5 di sini, ya, di sini they will eat the food left from last night's party. Ya, jadi karena di situ masih ada makanan yang sisa the party last night. Oke ya, seperti itu. Jadi nanti di situ adalah gambaran kalian nanti kalau misalnya di TOEFL ataupun nanti adalah soal-soal berbahasa Inggris seperti ini ya. So I hope that in this English too, you will have the ability to the skills of English, not only in grammar aja. Jadi nggak hanya belajar tentang grammar aja, but I hope that you can master not only English but also listening skills ya, kemampuan mendengarkan ataupun juga writing skill, kemampuan menulis yang nanti minggu depan akan saya berikan tugasnya. Dan nanti untuk tugas hari ini kalian mau reading comprehension ya, kemampuan membaca teks di dalam bahasa Inggris. Jadi not only listening ya, nggak cuma mendengarkan, not only reading, nggak hanya membaca, not only writing, nggak cuma menulis, tapi all of that ya, nggak cuma tenses juga. Now kita masuk ke penjelasan tentang simple present continuous. This one saya akan kasih penjelasan di sini. Okay. Now I will explain you about the difference between present simple and present continuous. Just this one. Okay. So this one is the explanations of present simple and the present continuous. Jadi yang seperti yang kita ketahui kemarin bahwa simple present itu kita pakai untuk kegiatan yang menyatakan fakta, kejadian atau kenyataan ya, yang sudah terjadi waktu lampau, bisa sudah terjadinya mulainya di lampau sampai sekarang masih terjadi juga dan akan terjadi lagi untuk di keadaan selanjutnya. Kita masuk ke present simple, itu yang berupa fakta ya. Biasanya you can find this one ya, kamu dapat menemukan teks-teks berbahasa Inggris pakai simple present ini banyak ya, misalnya di instructions, guide instructions, ataupun misalnya di bacaan-bacaan di Wikipedia. Misalnya kalian browse tentang siapa itu misalnya
Mark Zuckerberg, nah, ya, ataupun siapa itu misalnya yang lagi saat ini misalnya Presiden Joe Biden ya menjelaskan sekarang, ataupun misalnya siapa sih sekarang tentang siapa sebelum Joe Biden itu Trump. Nah itu penjelasan di Wikipedia masih tentang simple present sampai si orang tersebut kemudian passed away sampai meninggal dunia baru dia berubah tenses, tapi kalau masih dia pakai simple present. Nah, kemarin sudah kita ketahui bahwa formulanya adalah subject plus verb ya. Verbnya itu bisa yang verb asli pada tipe A, tipe B, tipe A maksud saya, ataupun verb yang ditambahi s atau is ya pada tipe yang B. Nah, di sini penjelasannya adalah express general truths ya, mengekspresikan kenyataan yang umum ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga manfaatnya adalah indicate present habits ya. Ini saya ulang dulu, saya ulang yang simple present sebelum masuk ke present continuous. Indicate present habits ya, atau mengindikasikan kebiasaan pada saat ini ya. Atau misalnya seperti kalian, I study in Universitas Tekon in design graphic design majoring. Nah, seperti itu juga bisa. Atau express timetable events ya, mengungkapkan kejadian yang sudah terjadwal ya, seperti ini. Misalnya the plane to London takes off at 6:30 AM. Seperti itu. Jadi sudah terjadwal bahwa pesawatnya ini akan take off pada jam 6:30. Ataupun indicate permanent states ya, seperti itu. Jadi ada four functions of simple present tenses. Nah, what about the simple present continuous? In what way they are differ to each others? Perbedaannya apa sih kalau misalnya di dalam present continuous? Nah, sekarang kita masuk ke present continuous ya. Di sini ada present continuous ya. The formula of the present continuous tense is subject plus am or is or are, ini not ini untuk yang negatif, plus verb ing ya. Oke. Sorry, is the sounds, is my voice is clear to understand? Karena di sini ternyata I have some trouble with this. Suaranya terdengar dengan jelas nggak? Oke ya. This one in present continuous, saya ulang sekali lagi bahwa the formula of the present continuous is subject plus this one, ini adalah to be ya, kita sebut dengan to be atau auxiliary verb. Itu adalah am, is, and are. Nanti kita bedakan am, is, are digunakan untuk apa saja, plus verb ing. Kemudian the function of this one is, fungsinya apa sih untuk yang present continuous itu? Nah, the function of the present continuous is describe actions ya, happening now ya, menunjukkan suatu kejadian atau kenyataan yang saat ini sedang terjadi. Menunjukkan suatu kejadian yang saat ini sedang terjadi. Jadi seperti ini misalnya, she is reading a newspaper upstairs ya. She is reading a newspaper upstairs. Artinya saat ini dia sedang membaca koran di lantai atas. Jadi kejadiannya saat ini masih berlangsung, belum selesai. Seperti itu. Oke. And then untuk apa lagi? Express knowing habits atau always ya. Jadi misalnya kamu mengatakan you are always forgetting to pay the bills. Kamu bisa mengatakan seperti itu. You are always getting late. Misalnya kamu selalu tiap hari itu berangkat kerjanya itu selalu terlambat sambil marah-marah. You are always getting mad with me ya, seperti itu. Atau getting late to my class for example here. Atau bisa mendeskripsikan perjanjian di masa depan.
For example, seperti kayak ini kan yang sudah terjadwal. Bedanya apa Miss sama yang sebelahnya? Nah, kalau ini adalah express timetable events. Timetable itu adalah yang sudah terjadwal. Misalnya, yang ini pesawatnya akan take off di London jam 6:30, besok pun juga akan sama. Nah, itu terjadi berulang-ulang. Seperti mata kuliah kalian, jadwal kuliah kalian kan sama tuh, terjadi berulang-ulang. Nah, itu menggunakannya simple present ya. Kalau ini hanya berupa rencana, she is getting married, atau we are going to have, jam seperti itu. Kita akan pergi ke something ya. We are going to go to Bali next year misalnya. Nah, itu belum kejadian tapi masih bisa digunakan untuk menunjukkan perjanjian. Dan yang terakhir adalah express temporary states ya. She is working at the museum until the end of this month. Pokoknya kejadian yang masih berlangsung sampai sekarang. Ya, dia saat ini sedang bekerja di museum. Sampai kapan sih? Oh, sampai nanti akhir bulan ini. Nah, ini adalah the functions of the simple present continuous. Jadi pada intinya adalah simple present continuous itu adalah digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum berakhir, ya, masih terjadi sampai sekarang dan sedang dilakukan, ya, sedang dilakukan. Loh Miss, ini kan juga yang present simple kan juga sedang dilakukan, bedanya apa Miss? Nah, kalau di dalam present simple itu kejadiannya adalah yang berulang-ulang, yang kejadiannya yang terus menerus akan ada. Tapi kalau di dalam present continuous ini kejadiannya belum tentu akan berulang, ya, sudah masih terjadi di masa lampau, masih terjadi sampai saat ini, dan mungkin kejadian lagi di masa depan, tapi belum tentu akan terulang lagi di masa yang akan datang, ya. Jadi kalau misalnya dia berulang-ulang, akan diulang lagi terus-menerus, pakainya adalah simple present tense. Tapi kalau misalnya tidak berulang, maka pakainya adalah present continuous, just like that. Oke, kalian bisa catat di sini di dalam buku kalian, atau nanti saya akan kirim di dalam Google Classroom atau di dalam si akad kita. Saya kasih ya, saya kasih di sini. Oke. Di sini adalah present continuous tenses. Di sini juga ada penjelasan yang bisa kalian lihat ya. Saya ulangi sekali lagi biar kalian agak paham lagi. Sini ya. Sini adalah present continuous tenses. Saya ulangi sekali lagi. Jadi present, jadi sama ya. Present progressive ataupun present continuous itu hampir sama. Di sini present progressive expresses activity that is in progress at the moment of speaking. Jadi masih terjadi sampai saat ini. Ketika kita ngomong, ketika kita memberitakan ke orang lain itu masih terjadi ya di sini in the moment of speaking. Kemudian kejadiannya seperti apa, Miss? Kejadiannya it began in the recent past. Terjadi atau dimulai pada masa yang lalu, is continuing at present, berlangsung sampai sekarang, and will probably end at some point in the future, dan akan berakhir di masa yang akan datang, ya. Udah segini dulu aja. Nah, ini contohnya adalah John is sleeping right now. I need an umbrella because it is raining, or John and Mary are talking on the phone. Jadi ketiga ini in the progress at the moment of speaking. This start in the recent past, is continuing at present, and will probably end at some point in the future. I'm sorry, it is clear for you? Masih terdengar atau sudah mulai berisik suaranya? Kalau kalian dengarkan bagaimana? Kalau ternyata di tempat kalian suaranya udah mulai berisik dan agak terganggu, we will continue again next week. Kalau masih jelas saya teruskan. Masih ya? Oke. Jadi saya lanjutkan lagi. Jadi di sini
Ada lagi juga yang I'm taking 5 courses this semester. Jadi semester ini I am taking 5 courses ya. Saya mengambil 5 mata kuliah pada semester ini. I am taking 5 courses this semester. Kan tidak mungkin ketika kamu ngomong gitu kamu lagi kuliah kan. Bisa aja kamu lagi makan sama teman kalian, kemudian kamu bilang, oh, this semester I'm taking 5 courses ya, ada 5 mata kuliah nih gitu. Tapi kan belum tentu semester selanjutnya kamu ngambil 5 mata kuliah lagi. Nah, belum, bisa aja nanti next semester kamu ngambilnya hanya 3 mata kuliah, maka itu bukan berulang kali ya. Nah, ataupun juga she is writing another book this year. Ya, dia lagi nulis buku nih. Siapa sih yang lagi nulis buku? Oh, itu loh, si Terelie ya, si penulis itu ya. Ataupun misalnya J.K. Rowling ya, yang penulis buku Harry Potter. Oh, tahun ini dia menulis lagi. Tapi kan belum tentu pada saat kamu ngomong dia lagi nulis kan belum. Tapi tahun ini kita membicarakan tahun ini dia masih pakai she's writing. Nah, ini adalah the formulanya. Nah, kalau bedanya kalau di dalam present simple itu tidak boleh ada tambahan apapun. Nah, tapi kalau di dalam present continuous itu ada tambahan, yaitu am, to be ya, I am pakainya, you are ya, she is atau sama juga dengan he is, and we are. Oke, saya tuliskan di sini biar agak jelas. This one. Nah, misalnya untuk yang type A kemarin yang atas ini ya, saya tuliskan di sini, saya copy di sini ya. Untuk yang type A ini selain A, kalau I ini hanya menggunakan, ini kalian pasti sudah di luar kepala ya, tapi nggak apa-apa, diingat-ingat lagi nanti biar kalian semakin canggih. Terus yang lainnya ini pakainya are, termasuk plural subject ya. Nah, kalau untuk yang tipe B, this one in type B, subject type B, his is single subject name and person, semuanya ini to be-nya menggunakan is ya, ingat-ingat. Nah, subject type A hanya I saja yang pakai am, selebihnya dia menggunakan are. This one. Nah, kalau this one, kalau yang type B semuanya gak ada perkecualian, semuanya menggunakan is. This one ya. Di sini, jadi ini silakan kalian tulis. Tapi sebenarnya di SMP ataupun bahkan mungkin kalau yang SD-nya sudah ada bahasa Inggrisnya pasti sudah diajari ya seperti ini. Tapi saya ingat-ingat kembali. Jadi ini adalah dasarnya. So I would like you to know English in the basic first before kalian nanti menerjemahkan, before kalian kan nanti menulis macam-macam dalam bahasa Inggris. Basicnya ini kalian harus tahu dulu ya. It is very important for you before you go to another level of English ya. Jadi saya nggak ingin kalian basicnya 0, terus kalian udah dapat tugas bikin makalah, menerjemahkan dan macam-macam, tapi ininya blank ya. It is not good for you. You should understand first from the basics, and then nanti masuk ke atasnya lagi ada intermediate, nanti kalau misalnya atas lagi ada advance ya, seperti itu. Nanti kalau udah bahasa Inggris 3 di TOEFL itu nanti kalian lebih susah lagi, dan saya nggak akan mengajar yang basic seperti ini ketika nanti sudah di bahasa Inggris 3 seperti itu ya di sini. Oke. Oke, di sini masih. Nah, ini jadi I am speaking to you, dan verbnya harus ditambah dengan ing ya. Jadi di sini verbnya harus ditambah dengan ing ya. I am speaking, you are reading, and then she is staying. Kalau negatif ya, she is not dulu. She is not staying and we are not playing football. Jadi harus ada tambahan verb ing-nya. Oke. Nah,
Ini jadi kalau bentuk negatifnya notnya menyambung sesudah auxiliary here. Kalau diubah ke bentuk interrogative, sorry kemarin saya salah, bukan imperatif. Imperatif itu adalah kalimat perintah. Kalau kalimat tanya itu adalah interrogative. Jadi kalau di interrogative yang diputar balik, yang di inverse, yang dipindah ke adalah to be-nya yang di paling belakang. Is he watching TV or are they waiting for John? Ya, this one di sini. Oke, di sini adalah tenses dari ataupun formula dari present continuous tense formula. Ya, ini jadi selain ditambah dengan auxiliary, ditambah juga verbnya dengan ing. Oke. Any questions sebelum kita latihan dulu? Nah, sekarang untuk melatih formula ini, melatih formula di dalam present continuous tense formula ini, kita masuk ke exercise tentang present continuous. Nanti juga saya akan kasih exercise tentang teks, tapi di dalam present continuous ini kita mengingat-ingat, kalau misalnya I tadi pakainya apa ya? I are, apa I is, apa I am ya gitu. Nah, di sini present continuous, karena di sini pertanyaannya adalah present continuous, maka latihan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah correct the mistakes ya. Coba kalian betulkan kesalahannya. Misalnya seperti ini, I brush my teeth. Kesalahannya adalah yang dicetak tebal. Kenapa kok salah kira-kira? Oh, karena kan kalau continuous harus ditambahi dengan verb ing, Miss. Seperti ini, verb ing. Nah, maka di sini seharusnya adalah I am brushing my teeth, just like this one. Now, ayo sekarang kita akan kerjakan nomor 1 sampai 15 sebelum nanti kita kasih tugas mandiri lagi. Oke, number 1. Di sini adalah Debbie are washing her hair. Debbie are washing her hair. Kenapa di sini kok are-nya itu kok incorrect? Mengapa kok di sini are-nya itu salah? Kira-kira kenapa? Harusnya jawaban yang betul di sini apa ya? Saya kasih di sini. Kira-kira jawaban yang benar apa number 1 itu? Coba silakan drop di dalam live chat. Ada yang tahu? Number 1 should be. Yang lainnya selain Salsabila Arona apa? Ya, Salsa, Tirza, and Siana itu semuanya number 1 itu salah, Miss. Kenapa sih kok salah? Karena Debbie itu kan tipe yang kedua, tipe B, maka Debbie itu kan termasuknya ke dalam nama orang yang sudah dijelaskan di sini. Nah, yang sudah dijelaskan di sini ada name of person atau single subject. Subjeknya cuma satu, maka dia pakainya adalah is. Nah, tapi ini karena dia di sini are, di dalam sini adalah are, maka di situ salah. Jadi jawabannya di sini adalah it should be using is ya. What about the question number 2? Number 2, the children is making a mess. Children itu anak-anak banyak. Maka di sini isnya salah karena jawabannya adalah it should be number 2. Nomor 2 harusnya jawabannya ya betul ya, saya Adi. Number 2 should be the children are making a mess. Yes, very good. Now number 3. Number 3, Jade and I. Ada Jade, ada juga I. Berarti Jade-nya nggak sendirian ya. Jade-nya ditemenin juga I. Jade and I am playing music.
harusnya apa? Z and I number 3. Harusnya nomor 3 adalah R. Very good. Number 3 ya, nomor 3 R. Jadi yang ketiga ini harusnya Z dan saya bermain musik. Jadi di sini bukan tunggal, Z-nya nggak sendirian, I-nya juga nggak sendirian, maka di sini Z and I are playing music. Bagaimana untuk number 4? I am paint a picture. Number 4, salahnya terletak di mana? Number 4 should be like what? Ya, kita masuk ke nomor 4. Number 4 is painting. Very good. Ya, number 4 is painting. I am painting a picture. And then what about number 5? We is baking a cake. We is baking a cake. Salahnya di mana itu? We is baking a cake. Number 5. Yeah, number 5. Most of you already answered are. We are baking cake. Good. And then good. Next, we are moving to questions number 6. Carla isn't do her assignment. Carla isn't do her assignment. Kenapa kok do-nya salah? Carla isn't do her assignment. Jawabannya yang betul adalah Carla isn't number 6. Yay. Ayo, Salsa kok masih does? Kan sudah simple present continuous Salsa. Jadi harusnya doing. Nah, Carla isn't doing her assignment. Ya, next. Number 7. I'm not climbing a tree. Nggak boleh langsung not. Harus ada to be atau auxiliary-nya. I what? For number 7, I am not climbing a tree. Ya, betul. Number 8, ini juga terbalik ya. He is not looking at me. Kemudian number 9, Donna and her sister. Ini apa? Is-nya harusnya diganti dengan are, ya, karena dia adalah jamak. Kemudian Bobby isn't carrying his bag, ya. So Bobby isn't carrying his bag, harus pakai ing, ya. Terus kemudian ini nih, is she, number 11. Langsung nomor 11 saja. Nomor 11 dijawab. Is she apa nomor 11? Langsung number 11 only. Yeah, number 10 carrying. Good. What about number 11? Number 11, guys. Number 11, is she planting flowers? Betul, Anggita, good. Yeah, planting. Yeah, now we move to number 12. Nah, nomor 12 nih. Are the baby crying? Mengapa kok babynya di sini yang salah? Mengapa kok di sini babynya yang salah? Kenapa kira-kira? Number 12. Number 12, kenapa kok di situ babynya yang salah? Karena di situ babynya cuma satu, harusnya adalah are the babies, ya, babies harus ada s-nya banyak. Are the babies crying, ya. Kemudian ini
boy-nya juga satu, maka di sini harusnya where is. Kemudian di sini ini kebalik ya, harusnya why are you walking so fast? Why are you walking so fast? And the last one, what is Tom drawing? What is Tom drawing? Oke. Nah, betul babies. Ya. Di sini sudah ada, nanti saya berikan materi tentang simple present versus present continuous. Seperti ini juga nanti saya kasih sini. Nanti saya juga akan mengirimkan ini ke dalam Google Classroom ya. So gini. So for the questions untuk latihan di dalam pertemuan yang ketiga ini, nanti saya minta kalian untuk menganalisis, ataupun nanti saya akan kasih teks, ataupun nanti kalian nyari teks sendiri. Tapi paling kalau kalian nyari teks sendiri agak susah ya. So I will give you teks ya, teks simple, teks sederhana. Misalnya seperti ini, saya akan kasih teks just like this one. Saya akan kasih teks simple seperti ini. Nanti saya akan minta kalian menganalisis mana sih teks yang ada simple present continuous-nya, mana yang ada simple present-nya ya. Mana sih ini di sini misalnya, oh ini di sini ada, silakan beri contoh mana yang berupa simple present. Misalnya di sini, my name is Sandra. Nah, ini saya akan minta, ini my name is Sandra, ini simple present apa present continuous ya? Terus misalnya seperti ini, I'm now 23. Nah, ini simple present apa present continuous ya? Nah, ini seperti itu. Nanti saya akan kasih satu paragraf singkat. Silakan kalian nanti tentukan manakah yang berupa simple present, manakah yang berupa present continuous. Jadi untuk kalian bisa membedakan mana yang simple present dan present continuous. Nah, nanti bisa saya ambilkan dari teks sederhana ataupun mungkin lirik lagu, bisa biar kalian bisa mendengarkan lagunya juga ya, dan sebagainya. Nah, jadi di sini kalian selain belajar tensesnya seperti yang sudah tadi saya bilang, kalian sudah already know and understand about simple present and present continuous, and then you should apply your ability in the tenses, in the grammar, into the reading text ya. Jadi tidak hanya tentang tensesnya aja, tapi harus menentukan di dalam teksnya yang betul yang mana. Any question? Jadi waktu kita kan masih sampai jam 10, berarti nanti saya akan berikan teks untuk satu SKS, masih ada waktu. Silakan kalian nanti baca dengan baik teksnya dan tentukan ya. Seperti biasa nanti jawabannya ada di buku tulis, nanti bisa kalian kirim gambarnya di dalam Classroom. Any question so far? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kalian bisa end this lecture. Silakan kalian mungkin mau sarapan dulu atau mandi-mandi dulu ya. Nah, I hope that you can do the assignment just in time, on the time that I've given to you ya. Jangan sampai misalnya saya kasih ini sampai jam 8 malam ataupun sampai jam 9 malam. Oh, kalian mengerjakannya besok-besok. Nah, ini pasti akan menunda juga saya mengoreksi, ataupun juga akan berpengaruh terhadap skor yang kalian dapatkan. Jadi this is very important to you to do the assignment on the time that already scheduled on the Google Classroom. Kenapa? Karena kalau kalian molor nanti semakin banyak tugas-tugas dari mata kuliah lain juga. Jadi saya tuh inginnya tugas bahasa Inggris selesai hari ini. Jadi hari yang lainnya kalian bisa untuk mengerjakan tugas di mata kuliah dari dosen yang lain. Understand? So tugas-tugas yang saya berikan tidak akan sesulit, jadi hanya tugas-tugas simpel sederhana aja. Any questions? Siapa yang belum sarapan? Sama dengan saya belum sarapan ya, nanti kita sarapan bareng-bareng. Oke. Ada yang masih mau menulis tentang formulanya? Saya tuliskan, saya berikan di sini.
Ada? Sudah ya? Okay, so silakan kalian download saja materinya di dalam Google Classroom. Okay, I think this enough and the time is up. Thank you very much for your attention for today. Yeah, so we will meet again next week dengan untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya minta kalian posting di dalam sosial media kalian ya. Di dalam sosial media itu nanti saya ingin kalian you check one picture ya, kamu ngambil satu gambar nanti, jadi in your social media itu can be di Facebook, can be your Instagram, can be on the Twitter. Nanti kalian post foto kalian dengan background yang kalian sukai. Misalnya kalian ingin memfoto kegiatan sehari-hari kalian, ataupun kalian lagi main-main sama teman kalian, pokoknya yang menunjukkan kegiatan kamu saat ini. Kemudian nanti captionnya kalian harus menggunakan simple present dan present continuous. Nanti kalian jangan lupa untuk tag sosial media saya, itu nanti ya di pertemuan jadi tugas yang pertama sebelum UTS ya, di pertemuan keempat. Jadi kalian nanti persiapkan aja foto yang akan kalian upload di sosial media kalian, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Nanti saya akan kasihkan akun sosial media saya, dan saya ingin lihat caption yang kamu buat menggunakan simple present dan present continuous yang sudah kita pelajari. Understand? Jadi masih ada waktu seminggu. Nanti yang masih belum, saya tuh nggak suka pakai sosial media, ya udah kalau nggak suka bikin aja khusus untuk tugas bahasa Inggris. Oke? Thank you very much for your attention today. Before I close and finish the class, silakan kita berdoa dulu. Semoga yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat dan menjadi yang baik untuk kita. And the prayer begins. Finish. Thank you very much. See you again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit 1. Listening Comprehension. Directions. In this part, you will hear short conversations between two speakers. At the end of each conversation, a third person will ask a question about what was said.